Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi mekanisme sel. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Dia Fitriani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Apa itu sel? Seperti yang pernah kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya, seperti biologi sel dan biologi umum, kita mengetahui bahwasanya sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup, di mana sel tersusun menjadi dua, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, di mana terdapat perbedaan. Sel hewan ini tidak mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel. Nah, di dalam sel juga, baik sel tumbuhan maupun sel hewan ini banyak sekali organel-organel. Contohnya itu seperti terdapat nukleus, terdapat ribosom, membran plasma, mitokondria, badan Golgi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selain itu juga, sel dapat melakukan yang namanya pembelahan. Nah, pembelahan ini bertujuan untuk yang pertama itu untuk reproduksi, yang kedua itu untuk pertumbuhan, dan yang ketiga itu adalah sebagai perbaikan ataupun pembaruan. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai kromosom. Nah, apa itu kromosom? Kromosom adalah molekul DNA kental yang bisa dilihat gambarnya di samping. Nah, ini terdapat kromosom homolog. Nah, apa sih itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah dua potong DNA dalam organisme diploid yang membuat gen yang sama, satu dari masing-masing orang tua. Misalnya, yang merah ini adalah gen dari ayah dan warna biru ini gen dari ibu. Nah, di sini juga terdapat bulatan kecil. Nah, biasanya itu dinamakan dengan sentromer atau bagian yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Yang satu ini lengan atas dan yang di bawah itu ada lengan bawah. Nah, di sini juga kromosom ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada telosentrik. Nah, telosentrik ini hanya memiliki satu lengan, yaitu lengan bawah. Yang kedua itu ada akrosentrik. Nah, akrosentrik ini memiliki dua lengan, hanya saja lengan atasnya itu sedikit menonjolnya. Yang kedua itu ada submetasentrik. Nah, submetasentrik ini mempunyai dua lengan. Lengan paling atas itu pendek tetapi tidak sependek dengan akrosentrik. Yang keempat ini ada metasentrik. Nah, metasentrik ini merupakan kromosom yang kedua sisi lengannya itu sama panjangnya. Nah, ada istilah lain di dalam kromosom seperti kromatin. Nah, kromatin ini adalah kompleks DNA protein. Ada juga yang dinamakan kromatid. Kromatid itu adalah untayan yang direplikasi dari kromosom. Selanjutnya ada kromatid sister. Nah, kromatid sister ini adalah dua kromatid dari kromosom yang direplikasi yang dihubungkan oleh sentromer. Selanjutnya ada sentromer. Nah, sentromer yang tadi dijelaskan adalah bagian yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Selanjutnya itu ada telomer, bagian paling ujung dari DNA linier. Selanjutnya itu ada diploid. Diploid adalah dua set kromosom. Ada juga haploid. Kalau haploid itu adalah satu set kromosom. Nah, selanjutnya ini adalah pola hereditas. Pola hereditas ini terdiri dari menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah pola hereditas pautan, di mana gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama atau dalam satu pasang kromosom homolog dan berdekatan. Contohnya di sini terdapat pada gambar yang pertama. Ini adalah gambar kromosom. Nah, di sini terdapat gen 1 dan gen 2 bisa dikatakan pola hereditas. Karena apa? Karena gen 1 dan gen 2 ini saling berdekatan pada satu kromosom. Nah, ini disebabkan dengan pola hereditas pautan karena gen 1 dan gen 2-nya itu berdekatan dan terdapat pada kromosom. Sedangkan jika kita lihat pada gambar di sampingnya ini, di sini itu terdapat dua kromosom dan gen 1 dengan gen 2 itu berbeda. Nah, maka ini disebut dengan pola hereditas yang tidak pautan. Selanjutnya, pada gambar di sampingnya ini terdapat satu kromosom.
Tapi gen 1 dan gen 2-nya itu tidak berdekatan, maka itu dinamakan sebagai pola hereditas yang tidak pautan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat pautan seks. Nah, pautan seks sendiri di sini adalah peristiwa tergabungnya beberapa sifat pada kromosom seks. Pautan seks dapat terjadi pada kromosom X ataupun kromosom Y. Nah, contohnya itu terdapat pada gen penentu warna mata pada lalat Drosophila paut pada kromosom X. Selanjutnya juga contohnya itu pada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan yang menyebabkan darah seseorang sulit membeku karena tubuhnya tidak mampu membentuk faktor pembekuan darah. Nah, penurunan penyakit ini melalui kromosom X diketahui setelah keluarga kerajaan Inggris secara turun-temurun ada yang menderita hemofilia. Nah, sama seperti buta warna, hemofilia juga merupakan kelainan yang dipengaruhi oleh gen resesif dalam kromosom X. Nah, proses penurunan dari kelainan ini sama dengan yang terjadi pada buta warna. Nah, jadi adanya pautan seks menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Untuk selanjutnya di sini terdapat pindah silang ataupun crossover. Pindah silang adalah peristiwa bertukarnya bagian kromosom satu dengan kromosom lainnya yang homolog, ataupun bagian kromosom lainnya yang tidak homolog. Nah, peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Pindah silang umumnya ini terjadi pada peristiwa gametogenesis ataupun meiosis. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pindah silang sendiri, yang pertama itu ada temperatur, umur, zat kimia, sinar X, maupun jarak antar gen. Nah, di sini terdapat contoh untuk pindah silang itu sendiri. Yang pertama itu di sini terdapat A kapital dan B kapital. Selanjutnya ada A non kapital dan B non kapital. Kemudian bermeiosis menghasilkan A kapital, B kapital, A kapital, B kapital, A non kapital, B non kapital, A non kapital, dan B non kapital. Kemudian akan terjadi persilangan yang nantinya itu akan menghasilkan gamet. Nah, gametnya itu yang pertama itu ada A kapital dan B kapital, A kapital dan B kapital, A non kapital dengan B non kapital, dan A non kapital dengan B non kapital. Mungkin untuk hasilnya itu seperti gametnya itu seperti itu. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi genetika, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang pembelahan sel itu apa, kita harus mengetahui dulu apa maksud dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini adalah cara sel memperbanyak diri. Jadi dalam satu sel induk ini akan berubah menjadi 2, dari 2 akan berubah menjadi 4, dari 4 akan berubah ya membelah menjadi 8, nah hingga jutaan, ribuan, bahkan miliaran. Tujuan dari pembelahan sel ini adalah untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan. Nah, agar si sel ini bisa tumbuh, dia mengalami 2 proses utama, yaitu pembelahan dan diferensiasi. Nah, dari pembelahan dan diferensiasi ini di dalamnya tidak lepas dari yang namanya reproduksi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi genetika, yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah cara sel memperbanyak diri. Jadi maksud memperbanyak diri di sini adalah dari satu sel induk akan membelah menjadi 2, dan dari 2 akan membelah menjadi 4, dan dari 4 akan membelah menjadi 8, bahkan menjadi jutaan atau ribuan, bahkan miliaran sel. Nah, tujuan dari pembelahan sel ini adalah untuk perkembangbiakan atau pembiakan dan pertumbuhan. Nah, agar si sel ini dapat bertumbuh, maka itu mengalami 2 proses utama, yaitu pembelahan dan diferensiasi. Nah, dari pembelahan dan diferensiasi ini di dalamnya terdapat yang namanya reproduksi.
Nah, dari reproduksi sel ini terbagi lagi menjadi 3. Ada amitosis, ada meiosis, dan meiosis. Nah, amitosis ini untuk lebih mudah kita harus mengetahui dulu apa perbedaan dari ketiga reproduksi ini. Nah, amitosis berarti AA itu yang artinya itu tidak. Berarti tidak mengalami tahapan-tahapan seperti meiosis dan meiosis. Nah, kemudian meiosis. Nah, meiosis ini adalah susunan kromosomnya itu bentuk baik dari bentuknya atau jumlahnya. Sedangkan meiosis ini adanya seperti pengurangan atau bisa disebut juga dengan reduks. Nah, sekarang bisa dilihat di gambar ada siklus hidup sel. Nah, siklus hidup sel ini akan terbagi menjadi 3. Kan siklus itu adalah perputaran. Nah, dari perputaran sel itu terbagi menjadi 3. Ada interfase, ada karyokinesis, dan sitokinesis. Nah, interfase ini disebut dengan sistem istirahat atau sedang masa istirahat. Nah, pada masa interfase ini ada fase G1, fase S, dan fase G2. Yang mana fase G1 itu bisa disebut dengan growth atau pertambahan, itu baik pertambahan massa sel, jumlah sel atau zat-zat yang lainnya. Sedangkan S itu adalah sintesis, yang mana itu adanya replikasi DNA. Sedangkan G2 itu adalah tempat setelah terjadinya dari G1 dan S, sehingga di sana harus adanya kekuatan energi yang lebih banyak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti di gambar ini adanya masuk ke mitosis. Nah, kemudian dari tahap mitosis ini tahap mitosis itu ada yang disebut dengan PMAT, profase, metafase, anafase, dan telopase. Kemudian dari karyokinesis ini setelah pembelahan inti sel akan dilanjutkan ke akhir, yang akhir itu adalah sitokinesis. Ingat sito berarti sitoplasma. Nah, di sana adanya pembagian dari sitoplasma. Kemudian kita lanjutkan yaitu ke materi selanjutnya, yaitu amitosis. Nah, setelah tadi dijelaskan bahwa adanya perbedaan, amitosis itu adalah pembelahan secara langsung yang disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Kenapa disebut dengan pembelahan biner? Karena pembelahan ini tidak melalui tahapan-tahapan. Nah, seperti di contoh ini, biasanya pada pembelahan biner itu pada organisme uniseluler atau bisa dari E. coli. Nah, bisa dilihat di gambar di sana ada dinding sel, kemudian membran sel, kemudian bakteri. Nah, dari sana kita bisa melihat, nah, tidak ada tahapan-tahapan, akan tetapi dia itu mulai melakukan adanya lengkungan-lengkungan sehingga dia itu akan membelah menjadi 2. Jadi tidak ada tahapan-tahapan, tetapi sudah terjadi adanya lengkungan, kemudian dia itu langsung membelah. Nah, itu yang disebut dengan amitosis atau pembelahan biner. Kemudian ada tahapan yang kedua adalah tahapan mitosis. Nah, mitosis ini adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan secara sempurna. Kenapa bisa dikatakan secara sempurna? Karena dari 2N menghasilkan 2N, dari hasil indukan sama hasil anakannya itu sama. Nah, baik itu dari jumlahnya, bentuknya, kemudian anakan kromosom jumlahnya sama dengan sel induknya seperti yang telah barusan dijelaskan. Nah, ketika SMA itu pasti setelah mitosis ada meiosis, tapi ada sebetulnya ada fase interfase, yang mana fase interfase ini adalah fase fase istirahat. Nah, dari fase G1 ke fase S, kemudian ke G2. Nah, di G1 dijelaskan di gambar ada growth and normal metabolic roles. Nah, yang mana di G1 ini adalah periode sel sedang aktif mensintesa RNA
RNA transkripsi dan protein translasi. Nah, di sana itu adanya pertambahan dari baik itu masanya, jumlahnya atau zat enzim lainnya dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke S atau yang disebut kalau G itu adalah growth atau disebut dengan gap. Nah, kalau S itu adalah periode S ialah masa aktif mensintesa ADNA atau replikasi. Nah, di S ini terjadinya kan S itu adalah sintesis. Nah, berarti adanya replikasi DNA. Kemudian masuk ke G2. Di G2 ini adalah periode G2 itu adalah kromatin mengganda menjadi 2, tetapi sentromer masih bergabung. Kemudian protein tubulin berorganisasi membentuk mikrotubulus yang kemudian akan membentuk gelendong. Nah, di G2 juga ini hasil dari G1 dan S2 itu adanya di G2. Nah, di G2 ini yang mana akan masuk ke area mitosis. Nah, untuk pempisahan maka di sana banyak penumpukan energi karena harus membutuhkan energi untuk memasuki ke area karyokinesis atau di sana adanya karyokinesis itu kan tadi udah dijelaskan adanya pembelahan sel baik itu propase, metapase, anapase, dan telapase sehingga akan menghasilkan di ending atau sitokinesis. Nah, setelah fase istirahat ini, nah di fase istirahat ini tidak terlihat karena mereka itu kan sedang mengumpulkan masuk ke ada mitosis. Nah, di mitosis ini memiliki 5 fase, yaitu propase, metapase, anapase, telepase, dan sitokinesis. Nah, dari fase propase ini kita bisa melihat di gambar. Nah, kromatin berkondensasi menjadi kromosom yang pendek tebal dengan sentromer dari tiap pasangan kromosom homolog yang masih satu. Nah, dari propase 1 itu lihat di sana ada 2 gambar, ada sentrosom. Nah, sentrosom ini berarti kan 2 berarti terdiri dari 2 sentriol. Nah, kemudian si sentrosom ini akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, sedangkan membran nukleus ini akan memudar karena mau dipisahkan inti selnya. Nah, di inti sel ini terdapat yang namanya kromatin. Nah, di propase 2 itu kromatin akan menebal menjadi kromosom. Nah, itu dari prometapase, gambar yang ketiga itu prometapase itu adalah hasil dari propase 2 yang akan memasuki metapase. Nah, pada prometapase ini kromosom mulai ke bidang ekuator. Nah, dan sentriol itu akan berarah melalui arah yang berlawanan. Kemudian masuk ke metapase. Ketika metapase, semua kromosom tersusun pada satu bidang ekuator. Bisa dilihat di sana ada 4 kromosom yang sejajar. Itu ada di bidang ekuator. Kemudian ini adalah bidang hayalan yang terletak di tengah badan sel yang membagi menjadi 2 sama besar sel itu di antara 2 kutub. Sekarang bisa dilihat di sana ada 2 kutub yang berlawanan. Di pinggirnya itu si kromosom itu berada di satu bidang ekuator. Nah, kemudian masuk ke anapase. Anapase, sentromer membelah 2 kromatid terpisah. Kan di sana ada double ya kromatid. Nah, berarti dia itu akan berpisah menjadi kromosom. Serat gantung antar kromosom dan sentriol memendek. Nah, dia itu jadi seolah-olah ditarik akan terjadi terenggang sehingga sel menjadi memanjang. Nah, akan ditarik oleh si benang-benang ini. Kemudian
masuk ke arah telopase. Nah, di telopase ini nukleus muncul kembali. Kromosom mengalami dekondasi menjadi kromatid. Nah, di sana udah mulai terlihat ya akan membelah dua. Nah, kemudian ada di tahap terakhir atau sitokinesis, terbentuknya plasma milema baru, rangkap dua pada bidang ekuator sehingga terbentuk dua sel anakan masing-masing sel dengan inti baru. Nah, ini di sitokinesis ini akan sama dengan yang awal, yang tadi gitu. Baik, selanjutnya yaitu siklus regulasi sel. Siklus sel dibedakan menjadi 4 fase. 2 fase utama yang merupakan fungsi utama dalam siklus sel yaitu fase S atau sintesis. Fase pada saat sel mengalami duplikasi DNA selama 10-12 jam dan fase M atau mitosis, fase pada saat DNA hasil duplikasi mengalami regresi dan pembelahan sel selama kurang lebih 1 jam pada sel mamalia. Pada fase M, terdapat 5 fase mitosis. Tahapan terjadinya pembelahan sel yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Diakhiri dengan sitokinesis yang menghasilkan 2 sel anak. Siklus sel ini diatur pada checkpoint-checkpoint tertentu oleh pengontrol internal dan eksternal. Selain fase M dan S, terdapat 2 fase gap, fase G1 dan G2. Fase G1 terletak di antara fase M. Selain fase M dan S, terdapat 2 fase gap, fase G1 dan G2. Fase G1 terletak di antara fase M dan S, fase G2 terletak di antara fase M dan S. Sehingga fase siklus sel terjadi secara berurutan, G1, S, G2, M. Fase G1, S, G2 disebut interfase. Fase G1 dan G2 dalam siklus sel sebagai proses persiapan yang memastikan lingkungan internal dan eksternal sesuai untuk proses pembelahan sel. Dalam proses kontrol tersebut terdapat mekanisme checkpoint pada tahap-tahap tertentu untuk memastikan kesiapan sel untuk masuk ke tahap siklus sel berikutnya. Secara umum, kontrol checkpoint dalam sel terjadi pada 3 tempat. Pada akhir fase G1, memastikan DNA terreplikasi dengan baik. Awal fase M, memastikan pemasangan gelendong mitosis. Dan akhir fase M, pada tahap anafase, untuk memastikan pembelahan sel telah lengkap. Jika terdapat masalah pada setiap titik checkpoint tersebut, maka siklus sel akan terhenti sampai kesalahan yang terjadi mengalami perbaikan. Selanjutnya yaitu meiosis. Pada hewan bersel banyak, untuk membentuk sel kelamin atau gamet, meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, pada hewan terjadi pada alat kelamin. Nah, meiosis sendiri terjadi lewat 2 rangkaian tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan ini terjadi pada proses gametogenesis. Hasilnya, 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Meiosis 1 yaitu terdiri dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, yang mana pada tahap profase 1 memiliki tahapan yang cukup panjang dan agak lama. Pada tahap profase 1, leptonema atau leptoten ini merupakan sebuah tahapan terjadinya penggandaan kromosom tersebut menjadi kromatid kembar. Pada tahapan ini akan terlihat benang-benang halus pada bagian inti kemudian mulai terbentuk kromosom. Selanjutnya yaitu zigoten. Pada bagian ini lebih singkatnya, terjadi pembentukan kembaran kromosom, kemudian kromosom homolog yang berpasangan tersebut disebut dengan bivalen, sedangkan untuk peristiwa berpasangannya antar kromosom homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Selanjutnya yaitu pakiten.
Pada fase ini merupakan suatu tahapan terjadinya suatu penampakan visual untuk pertama kalinya struktur tetrad mulai terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Lebih singkatnya, pada tahap ini, geminus tersebut terbentuk secara sempurna. Selanjutnya yaitu diploten. Pada fase ini merupakan tahapan terjadinya penampakan dengan secara visual, tempat terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma. Atau lebih lengkapnya, pada tahapan ini terjadi kromosom tersebut membelah membujur, sehingga tiap-tiap kelompok sinapsis ini terbentuk 4 kromatid. Akan tetapi, pada titik-titik tertentu masih terdapat suatu hubungan yang disebut dengan kiasma. Lalu pasangan kromosom homolog ini memisahkan diri. Selanjutnya yaitu diakinesis. Pada tahap ini terjadi beberapa hal, yaitu perpindahan kiasma, yakni bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrad tersebut semakin pendek, menebal, dan juga bergerak ke arah bidang ekuator sel. Lalu mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol itu semakin memanjang, serta juga menempel pada kinetokor. Setelah tahap profase 1 selesai, dilanjutkan dengan metafase 1, yang mana dalam tahap ini terjadi dinding inti serta nukleolus menghilang, terbentuk benang-benang spindel, kromosom homolog tersebut bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer gayanya mengarah ke kutub. Lalu selanjutnya yaitu anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog tersebut berpindah kemudian bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Lalu yang terakhir yaitu telofase 1. Pada tahap ini, retikulum endoplasmat membentuk membran inti pada sekitar kelompok kromosom yang sudah sampai di kutub pembelahan. Membran inti serta nukleolus itu kembali terbentuk. Pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan. Lalu terbentuk 2 sel anakan yang haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantinopi Arianti. Di sini saya sebagai materi keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meiosis 2. Nah, bedanya dengan meiosis 1 yaitu pada meiosis 2 ini selnya akan mengalami pembelahan yang bersifat haploid, bukan diploid. Nah, haploid ini adalah 4 sel anak, menghasilkan 4 sel anakan. Kan pada meiosis 1 menghasilkan hanya 2 sel anakan saja, sedangkan pada meiosis 2 ini akan menghasilkan 4 sel anakan. Meiosis 2 ini terjadi beberapa fase, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang pertama ada profase 2. Di mana pada profase 2 ini benang-benang spindel ini akan terbentuk. Kemudian setelah benang-benang spindel ini terbentuk, lanjut ke metafase 2, di mana pada metafase 2 ini sentromer-sentromernya akan menempatkan diri di tengah. Setelah sentromernya berada di tengah, lanjut ke anafase 2, di mana pada anafase 2 ini yang tadinya sentromernya berada di tengah, ia akan membelah, kemudian kromatidnya juga akan memisahkan diri dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang tadinya di tengah, kemudian memisahkan diri, membelah, dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ada yang sebelah sini, ada juga yang sebelah sini. Kemudian setelah anafase 2, setelah memisahkan diri dan bergerak ke kutub yang berlawanan, lanjut ke telofase 2, di mana pada telofase 2 ini benang-benang spindel akan menghilang dan inti akan mulai terlihat. Nah, benang-benang spindel ini akan menghilang, kemudian ini adalah inti yang terlihat tanpa benang spindel. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian telofase 2 ini adalah akhir dari meiosis 2, di mana akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid.
Selanjutnya perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada mitosis, di mana mitosis ini juga terjadi beberapa fase, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja yang membedakan mitosis ini akan menghasilkan dua sel anakan yang diploid, sedangkan meiosis terjadi ada dua, meiosis 1 juga meiosis 2. Meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Selanjutnya ini ada perbedaan antara mitosis dengan meiosis yang lebih banyaknya. Yang pertama ada replikasi DNA. Pada mitosis, replikasi DNA ini terjadi selama interfase sebelum pembelahan nukleus dimulai. Sedangkan pada meiosis, replikasi DNA ini terjadi sekali selama interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Kemudian jumlah pembelahan. Pada mitosis jumlah pembelahannya hanya 1, meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis pembelahannya ada 2 yang masing-masing termasuk profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ketiga ada sinopsis kromosom homolog. Pada mitosis ini sinapsis ini tidak terjadi, sedangkan pada meiosis sinapsis ini adalah suatu keunikan yang dimiliki oleh meiosis. Sinapsis ini akan dihubungkan dengan pindah silang antara kromatid bukan saudara. Selanjutnya ada jumlah sel anakan dan komposisi genetik. Pada mitosis, jumlah sel anakannya ada 2, masing-masing diploid dan secara genetik identik dengan sel induk. Sedangkan pada meiosis, jumlah sel anakannya ada 4, yang masing-masing haploid, mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induk sehingga genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan yang lainnya. Kemudian peran dalam tubuh hewan. Pada mitosis akan menjadikan organisme dewasa multiseluler berkembang dari zigot, kemudian akan menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan pada meiosis akan menghasilkan gamet, mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuh dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet. Kemudian tempat terjadi. Pada mitosis ini terjadi dalam sel somatis, sedangkan pada meiosis terjadi pada sel gonad. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi seterusnya ini gametogenesis. Nah, pada gametogenesis ini itu dibagi menjadi kedua, antara gametogenesis pada hewan dan juga gametogenesis pada tumbuhan. Kali ini sebelum kita memahami lebih jauh terkait gametogenesis pada hewan dan tumbuhan, ada baiknya kita mempelajari apa itu gametogenesis. Oke? Nah, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Pada proses perkembangbiakan generatif atau seksual hewan maupun tumbuhan, di mana bahan baku tersebut berupa sel kelamin yang disebut dengan gamet. Nah, gamet jantan dan betina ini diperlukan untuk membentuk yang namanya zigot, embrio, kemudian individu baru. Gametogenesis itu melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi pada organ reproduktif. Pada hewan dan manusia, gametogenesis terjadi pada testis dan juga ovarium, sedangkan pada tumbuhan terjadi pada putik dan juga benang sari. Hasil gametogenesis adalah sel-sel kelamin, yaitu gamet jantan, sperma, atau gamet betina, disebut dengan ovum atau sel telur. Bagaimana dengan prosesnya? Gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan juga oogenesis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet jantan atau sperma, sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum, di mana gametogenesis ini memegang peranan yang sangat penting untuk mengembangbiakan hewan. Nah, yang pertama adalah spermatogenesis. Bagaimana dengan prosesnya? Di dalam testis itu terdapat saluran-saluran kecil yang disebut dengan tubulus seminiferus. Pada dinding sebelah dalam saluran inilah terjadi proses spermatogenesis,
Di bagian tersebut terdapat sel-sel induk sperma yang bersifat diploid atau biasa disimbolkan dengan 2N yang disebut dengan spermatogonium. Nah, sampai sini sudah paham? Lalu selanjutnya pembentukan sperma ini terjadi ketika spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer atau sel sperma primer. Selanjutnya yang terjadi apa? Nah, ini maksudnya di sel spermatosit primer ini mengalami meiosis pertama menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar dan bersifat haploid. Yang setiap sel spermatosit sekunder ini mengalami meiosis kedua, sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang sama besar dan juga bersifat haploid. Mula-mula spermatid ini berbentuk bulat, lalu sitoplasmanya menjadi semakin banyak, berkurang, dan tumbuh menjadi sel spermatozoa. Sel spermatozoa ini mempunyai ekor atau flagela untuk membantu pergerakan dan mengandung akrosom yang dapat menghasilkan enzim proteinase dan hyaluronidase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Nah, satu spermatosit primer ini menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan akhirnya terbentuk menjadi 4 sel spermatozoa. Kalau bahasa kalau dalam hitungan jamaknya disebut juga dengan spermatozoon yang masing-masing bersifat haploid dan fungsional atau dapat hidup. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya mengenai oogenesis. Nah ya, oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Sel induk telur yang disebut oogonium tumbuh besar menjadi oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Berbeda dengan meiosis pertama, pada spermatogenesis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sama besar, meiosis 1 pada oosit primer ini menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, yaitu satu sel besar dan satunya lagi kecil. Sel yang besar disebut dengan oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut dengan badan polar atau polar body atau kutub primer. Oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Oosit sekunder ini menghasilkan 2 sel yang berbeda. Satu sel besar disebut dengan ootit yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil disebut badan kutub. Sementara itu, badan kutub hasil meiosis 1 ini juga akan membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Jadi, hasil akhir dari oogenesis adalah satu ovum atau satu sel telur yang fungsional dan 3 badan kutub yang mengalami degenerasi atau kata lainnya mati. Nah, pada manusia, pematangan oosit primer terjadi hingga memasuki masa pubertas. Nah, selanjutnya akan terjadi pematangan akhir, ovulasi, dan pembelahan meiosis 1. Sekitar 1 sel matang yang dilepaskan melalui ovulasi dalam 1 bulan. Pola ovulasi ini terus berlangsung hingga menopause. Berhentinya siklus menstruasi jika pada sel telur yang diovulasikan terjadinya fertilisasi. Pembelahan meiosis 2 terjadi dan sel telur berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, gametogenesis pada tumbuhan. Nah, sebentar. Oke. Proses gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi ya kita sebut, di mana pada tumbuhan berbunga gametogenesis ini diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan disebut dengan makrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina itu disebut dengan megasporogenesis. Nah, di mana pada mikrosporogenesis itu berlangsung di benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau antera. Kepala sari ini menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel sperma. Pembentukan sel sperma dimulai dari sebuah sel induk mikrospora diploid yang disebut dengan mikrosporosit di dalam antera, di mana mikrosporosit ini mengalami meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang selanjutnya, sel ini mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Dan keempat mikrospora ini berkelompok menjadi satu sehingga sehingga disebut dengan sebagai tetrad. Kayak gitu.
Nah, ini ya yang tadi mikrosporagenesis. Nah, di mana setiap mikrospora ini mengalami pembelahan mitosis. Nah, pembelahan ini menghasilkan dua sel, yaitu sel generatif dan juga sel vegetatif. Sel vegetatif ini mempunyai ukuran yang lebih besar daripada sel generatif. Struktur bersel dua ini terbungkus dalam dinding sel yang tebal, di mana dinding sel ini bersama-sama membentuk sebuah butiran serbuk sari yang belum dewasa. Setelah terbentuk serbuk sari, inti generatif membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis, sehingga terbentuklah dua inti sel sperma. Sementara itu, inti vegetatifnya tidak membelah. Nah, pembentukan sel sperma ini dapat terjadi sebelum serbuk sari keluar dari antera atau pada saat serbuk sari sampai ke kepala putik atau stigma. Pada saat inilah tangkai serbuk sari mulai tumbuh. Pada umumnya, pembelahan mitosis sel generatif terjadi setelah bulu serbuk sari menembus stigma atau mencapai kantung embrio di dalam bakal biji atau ovulum. Baik, selanjutnya ke megasporagenesis atau makrosporagenesis. Nah, makrosporagenesis. Nah, ini nih. Proses megasporagenesis ini terjadi di dalam bagian betina bunga, yaitu bakal biji atau ovulum yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium pada pangkal putik. Di dalam bakal biji inilah terdapat sporangium yang mengandung megasporofit yang bersifat diploid. Selanjutnya, megasporofit mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid yang letaknya berderet. 3 buah megaspora mengalami degenerasi dan mati. Tinggal sebuah megaspora yang masih hidup. Nah, megaspora yang hidup ini akan mengalami pembelahan kromosom secara mitosis 3 kali berturut-turut tanpa diikuti pembelahan sitoplasma. Hasilnya berupa sebuah sel besar yang disebut kandung lembaga muda yang mengandung 8 inti haploid. Kandung lembaga ini dikelilingi kulit atau integumen. Nah, di ujungnya ini terdapat sebuah lubang mikropil sebagai tempat masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Yang selanjutnya, 3 dari 8 ini tadi menempatkan diri di dekat mikropil. 2 di antara 3 inti yang merupakan sel sinergid mengalami degenerasi. Nah, sementara itu, inti yang ketiga berkembang menjadi sel telur. 3 buah inti lainnya bergerak ke arah kutub kalaja. Nah, tetapi kemudian mengalami degenerasi pula. Ketiga inti ini dinamakan inti antipoda. Sisanya 2 inti yang disebut inti kutub bersatu di tengah kandung lembaga dan terjadilah sebuah inti diploid atau yang biasa kita simbolkan dengan 2N ya. Di mana inti ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Ini berarti kandung lembaga telah masak yang disebut dengan megametofit dan siap untuk dibuahi. Kita akan jelaskan secara singkat mengenai fertilisasi pada manusia. Jika sebelumnya kita sudah memahami terkait proses gametogenesis pada manusia, yang itu di mana itu dibagi menjadi dua antara spermatogenesis dan juga oogenesis yang sama-sama menghasilkan produk, di mana spermatogenesis menghasilkan sperma dan juga oogenesis menghasilkan sel telur. Nah, yang terjadi jika fertilisasi pada manusia ini terjadi ya. Nah, apabila terdapat satu sperma saja yang dapat sampai ke saluran tuba Fallopi serta menerobos dinding sel telur selama proses pembuahan terjadi. Nah, kemudian akan terjadi yang namanya perubahan pada sel telur sehingga tidak ada lagi sperma yang bisa masuk. Nah, dalam proses ini, gen serta jenis kelamin itu dapat ditentukan. Apabila sperma yang masuk mengandung bayi kromosom Y, maka bayi laki-laki. Dan apabila sperma yang mengandung kromosom X, maka bayi yang lahir adalah perempuan. Nah, mungkin itu secara singkat terkait fertilisasi, karena selanjutnya mungkin akan lebih dalam di embriologi. Mungkin sekian pada materi mekanisme sel pada pertemuan kali ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan untuk mengumpulkannya di Google Classroom. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.